Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Aldi gitu ya. Hari ini kita akan ngebahas identitas ya, yang mungkin banyak orang yang nggak tahu, tapi implementasinya sangat berguna pada saat menghadapi soal-soal setingkat Olimpiade Matematika gitu ya. Nah, namanya itu ya identitas Sophie German ya. Nice. Nah, ini merupakan salah satu identitas aljabar ya yang cukup terkenal, tapi banyak orang luput dari pengetahuan identitas ini gitu ya. Nah, identitas ini jarang muncul di dalam kelas ya, tetapi kerap kali diperlukan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan Olimpiade gitu ya. Nah, kita mulai dari teorema ya. Jadi identitas Sophie German ini berupa teorema ya. Teoremanya bilang apa? Teoremanya bilang untuk setiap A, B bilangan real, maka berlaku A pangkat 4 ya ditambah B pangkat B tambah 4 pangkat B pangkat 4 ya sama dengan A kuadrat tambah 2B kuadrat tambah 2AB dikalikan dengan A kuadrat ditambah 2B kuadrat min 2AB. Nah, buktinya gimana? Nah, bukti. Ini mungkin saya kurungkan terlebih dahulu. Ini adalah teoremanya. Ya, bisa kalian pakai seperti ini. Nah, ini teoremanya. Buktinya, kita bisa kalau di sini dia setiap ya. Kalau setiap berarti kita ambil sembarang AB elemen bilangan real sehingga ya AB pangkat 4 tambah 4B pangkat 4 gitu ya. Ini bisa kita tambah ya. Ini kita tambahkan 4A kuadrat B kuadrat dikurangkan 4A kuadrat B kuadrat. Nah, lalu kita posisikan seperti ini. A pangkat 4 ditambah tambah 4A kuadrat B kuadrat ya. Nanti ditambah 4B kuadrat kurang 4A kuadrat B kuadrat seperti ini gitu ya. Nah, kita tahu bahwasannya ini ya kita kurungkan. Nah, ini akan menjadi apa? A pangkat 4 tambah 4A kuadrat B kuadrat tambah 4B kuadrat, dia akan menjadi A kuadrat ditambah 2B kuadrat pangkat 2. Nah, yang 4A kuadrat B kuadrat ini akan menjadi 2AB kuadrat karena 4 itu sama dengan 2 kuadrat ya. Menggunakan sifat eksponensial ya. Yang mana kita gunakan kalau ada untuk mn elemen bilangan real gitu ya, AM kali A M katakanlah ya, sehingga katakanlah B
M, dia akan jadi AB pangkat M. Nah, gunakan sifat ini ya. Nice. Tarik size ke situ ya. Sehingga kita mendapatkan apa? Kita gunakan lagi sifat kalau A kuadrat B kuadrat, ini dia akan menjadi A min B dikalikan A tambah B ya di sini. Ya karena itu. Nah, si A-nya ini merujuk pada A kuadrat tambah 2B kuadrat. Si B-nya merujuk pada 2AB. Gitu ya. Gitu ya. Ini nggak apa-apa lah, saya hapus saja. Yang penting saya sudah sampaikan. Oke, nah di sini berarti ini A kuadrat tambah 2B kuadrat min 2AB. Nanti dikalikan berarti A kuadrat tambah 2B kuadrat ditambah 2AB. Kalau kalian masih pusing ya udah saya kurungkan terlebih dahulu gini ya. Nice. Nah, ini jadi kelihatan seperti ini gitu ya. Nah, sehingga ini pada ruas kiri ya diperoleh maka dari penyederhanaan di atas didapat atau diperoleh ya A pangkat 4 ditambah 4B pangkat 4 itu akan sama dengan A pangkat 2 ya min 2AB tambah 2B kuadrat dikalikan A kuadrat tambah 2AB tambah 2B kuadrat. Seperti itu. Ya. Terbukti. Ya. Nah. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam persoalannya. Bisa saya akan ambil soal-soal yang mana referensi saya di website MedCyber ya. Saya akan ulik lagi bagaimana penyelesaian sehingga mudah dijabarkan dalam bentuk video gitu ya. Nah, saya akan mulai dari beberapa soal. Mungkin saya akan tuliskan terlebih dahulu. Nah, soal nomor 1 ya. Jika 2019 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 2019 akan sama dengan A dikalikan B ya. Dengan AB lebih besar dari 1 dan A kurang B sama dengan dan A dikurangi B akan sama dengan 2 pangkat 2011 kali 2019 ya. Maka nilai A tambah B itu berapa gitu ya. Nah, sini
kita bisa menyelesaikan dengan identitas Sophie Germain tadi ya. Nah, tapi dibantu dengan beberapa identitas lainnya, salah satunya identitas aljabar. Perhatikan, alternatifnya adalah kita menggunakan identitas aljabar terlebih dahulu, ya, di mana identitas aljabar bilang bahwasannya untuk setiap X dan Y adalah elemen bilangan real, maka berlaku X kuadrat ditambah Y kuadrat itu akan sama dengan ya X ditambah Y dikuadratkan tapi dikurangi 2XY. Ya. Nah, untuk yang pengurangan X kuadrat dikurangi Y kuadrat, ya sama seperti tadi ya. Ini akan menjadi X min Y ditambahkan dikalikan dengan X tambah Y. Seperti ini. Gitu ya. Nah, ini saya atau soalnya saya angkut lagi aja nggak apa-apa. Copy. Oke, nice. Nah, di sini ya perhatikan bahwa kita bisa perhatikan bahwa 2019 yang ini 2019 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 2019 itu akan sama dengan apa? 2019 pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi dengan 2 ditambah kita bisa jadikan ini seperti ini ya. Berarti 2 pangkat 2019 pangkatkan 2. Nah, seperti ini. Lalu yang di ruas kanan ya, di ruas kanan kita berlakukan identitas aljabar gitu ya. Kita berlakukan identitas aljabar. Katakanlah ini identitas aljabar 1, ini identitas aljabar ini mana sama question. Identitas M ya, yang ini identitas N. Nah, berlakukan identitas M di sini ya. Ini berlakukan identitas M. Sehingga dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi 2019 pangkat 2 ya ditambah dengan 2 pangkat 2019 ya dikuadrat dikurangi dengan apa? 2 kali 2019 pangkat 2 kali 2019. Sehingga di sini 2 kali 2019 pangkat 2 dikalikan 2019 ya 2019 nah, seperti ini. Sehingga kita bisa dapatkan di sini kita tuliskan lagi secara monoton. Nice. Ini 2019 pangkat 2. 2-nya masuk ke sini ya. 2-nya masuk ke sini. Nice. Sehingga ini jadi 2 pangkat 2020 ya. Nah, sehingga karena udah sama-sama genap, kita tuliskan lagi yang ini nih, atau saya tuliskan seperti ini nggak apa-apa ya.
yang 2019 pangkat 2 kali 2 pangkat 2020 ini bisa kita jadikan 2019 dikali dengan 2 pangkat 2 1010 dipangkatkan dengan 2 ya. Ini tentu akan dikurangi dengan 2019 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2019 kuadrat. Nah, sehingga dari sini ya, dari sini berlakukan apa? Berlakukan identitas aljabar N ya. Ini di sini aja kali ya. Ya, ini saya tuliskan aja lagi berarti 2019 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2019 pangkat 2 ya, nanti dikurangi dengan 2019 kali 2 pangkat 1010 pangkat 1010. Bener gak? Ya. Ya, benar. Benar. Ya. Oke. Nah, nanti dikonvertkan. Nah, di sini berlakukan identitas aljabar yang N ya. Identitas aljabar yang N. Ya. Kalau ini kan yang M, ini yang N. M ini merujuk yang ini, N-nya yang ini. Oke? Jelas ya? Nah, sehingga di sini akan sama dengan apa? 2019 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2019 ya dikurangi 2019 kali 2 pangkat 1010 ya, nanti dikali dengan ini N-nya kurang kali. Ya, ini dikali dengan 2019 pangkat 2 ditambah 2 2019. Ini berarti ditambah ya. Ini mungkin saya merahkan ini dikurang, ini ditambah. Ini ditambah 2019 kali 2 pangkat 1010. Oke. Nah, dia akan seperti ini. Gitu ya. Begitu. Nah, lalu ini kan 2019 dia bilang bahwasannya atau enggak, ini saya tuliskan dulu. Ini akan sama dengan yang ini ya. Ini akan sama dengan ini akan sama dengan yang ini. Ini saya masukkan lagi ke sini. (2019 pangkat 4 ditambah 4 2019). Nah, ini sama. Nah, dia bilang bahwasannya 2019 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 2019 itu adalah A dikali dengan B. Ya. Ini adalah A dikalikan dengan B. Ya. Dan kita tahu dari sini ya, dari yang ini, aduh keluar ya, dari yang ini dia apa, A
dan B-nya itu lebih dari 1 ya. A dan B-nya itu lebih dari 1 dan A dikurangi B itu 2 pangkat 2011 dikalikan 2019. Nah, A dikurangi B itu positif ya. Berarti ya, ini kan positif ya. Ini kan pasti positif nih. 2 pangkat 2011 kali 2019. Berarti dengan kata lain A itu lebih besar daripada B. Ya. Walaupun dikatakan A itu lebih besar daripada 1 di sini ya. Dari sini dia bilang A itu lebih besar daripada 1 dan B itu lebih besar daripada 1. Gitu ya. Tapi karena halnya seperti itu, A B-nya itu positif, dia lebih besar daripada 1 dan A dikurangi B itu hasilnya positif, maka A-nya itu lebih besar dari B. Maka yang A-nya haruslah yang plus ya. Yang A-nya haruslah yang plus. Dan yang B-nya itu haruslah yang minus. Karena yang minus itu lebih kecil ya. Sehingga maka A akan haruslah 2019 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2019 ditambah 2019 kali 2 pangkat 1010 dan B ini bukan sehingga ya, maaf, diperoleh ini tapi ada alasannya karena A itu lebih besar daripada 1, B lebih besar daripada 1 dan A dikurangi B itu sama dengan yang ini ya, 2 pangkat 2011. 2 pangkat 2011 dikali dengan 2019, benar ya? Maka A haruslah lebih besar daripada B. Ya. Maka diperoleh A-nya 2019 pangkat 2 ya, sehingga begini ya. Dan B-nya itu adalah yang ini 2019 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2019 dikurangi 2019 2 pangkat 1010 ya. Nah, yang ditanyakan apa? Maka nilai A ditambah B berapa gitu ya. Ditanya A ditambah B. Ya udah ini di plus ditambahkan aja. Ya, sehingga ini akan sama dengan 2 kali 2019 pangkat 2 ditambah ya, ditambah 2 kali 2 pangkat 2019. Yang ininya habis ya. Yang ininya habis. Ya, sehingga kita tahu bahwasannya A ditambah B-nya yang ditanya itu adalah 2 pangkat 2019 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2020. Ya. Sehingga inilah jawabannya. Oke. Dari situ apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya bisa soal 2. Nah, soal 2 ini mungkin
masalah sederhana, tapi akan digunakan ekspresi identitas Sophie German, ya, dimana soalnya bilang bahwa dia bertanya, carilah faktor prima terbesar dari 5 pangkat 4 ditambah 4 kali 6 pangkat 4. Ya. Faktor prima terbesar dari 5 pangkat 4 ditambah 4 kali 6 pangkat 4. Nah, faktor prima itu apa sih, Kak? Faktor prima. Nah, kita mulai dari bilangan yang kecil-kecil aja. 24 misalkan. 24 itu kalau kita bikin pohon bilangan, ya, dia akan bisa dibagi 2, maka hasilnya 12. Bisa akan dibagi 2, hasilnya 6, ya. Dibagi 2, hasilnya 3 gitu ya. Maka 24 ini 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 3 kali 3. Nah, si 2 dan 3 ini adalah faktor prima. Ya, sehingga kalau ditanyakan faktor prima terbesar, maka faktor prima terbesar dari 24 itu adalah ya 3. Itu adalah 3. Gitu. Nah, faktor prima dia itu merupakan bilangan prima. Faktor ya, prima ya. Ini prima. Prima itu menunjukkan bilangan prima. Gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah kita ingin mencari faktor prima dari 5 pangkat 4 ditambah 4 kali 6 pangkat 4 gitu ya. Kalau kita hitung satu persatu itu akan rumit gitu ya. Maka di sini kita gunakan identitas Sophie German ya, yang mana dia bilang bahwasalnya untuk A dan B elemen bilangan real ya, elemen bilangan real, kita buka lagi di sini, bilangan real, maka berlaku seperti ini. Nah, gitu. Oke. Saya tuliskan di sini kali ya. A pangkat B ditambah 4B pangkat 4 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2B kuadrat min 2AB. A pangkat 2 tambah 2B kuadrat ditambah 2AB. Nah, di sini dia itu 5 pangkat 4 ditambah 4 6 pangkat 4. Nah, bentuknya tuh udah sama. Bentuknya udah sama. Berarti kita tahu A-nya dari sini ya. Dari sini A-nya itu apa? A-nya sama dengan 5 ya. B-nya sama dengan 6. Ya udah masukkan aja ke sini. Gitu ya. Masukkan aja ke sini. Berarti ini adalah 5 pangkat 2 ditambah 2 6 pangkat 2 min 2 5 kali 6 ya, ini dikali dengan 5 pangkat 2 ditambah 2 6 pangkat 2 ditambah 2 5 kali 6, ini 25 tambah 36 kali 2 itu adalah 72. 56 30 60 ya. 25 72 ditambah 30 60 ya. Nah, sehingga ini 12 37 dikalikan dengan apa?
54, 60, 85, 17, 57 ya, 157 ya. Ini adalah 37 dikalikan 157. Nah, 157 ini apakah dia bilangan prima? Nah, 37 dan 157 ini bisa dipecah lagi nggak menggunakan pohon bilangan? Ya, enggak ya. Nah, jadi 157 itu adalah bilangan prima. Sehingga ya 37 dan 157 ini adalah bilangan prima. Bilangan prima. Ya, karena dia bilangan prima, jelas sini jelas bahwa 157 merupakan faktor prima terbesar. Ini saya hapus ya. Faktor prima terbesar dari nggak usah dari begini aja, pokoknya terbesar. Begitu. Oke. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang mungkin agak lebih rumit ya. Nah, di sini nomor 3 ya. Nomor 3. Di sini nomor 3 kita disuruh untuk bisa buktikan untuk setiap n elemen bilangan asli berlaku n itu lebih besar dari satu. Oh, enggak gini. Untuk setiap n elemen bilangan asli, n itu lebih besar dari 1 ya, berlaku n pangkat 4 ditambah 4 pangkat n adalah n pangkat 4 ditambah 4 pangkat n merupakan bilangan komposit. Nice. Nah, pertama-tama untuk bisa menjawab ini ya, ada istilah baru yang harus diperkenalkan, yaitu adalah bilangan komposit. Nah, ya. Nah, bilangan komposit itu didefinisikan sebagai bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Gitu aja. Jadi bilangan komposit itu adalah bilangan asli yang memiliki lebih dari 2 faktor. Ya. Berbeda dari bilangan prima, ya. Dia berbeda dari bilangan prima, ya. Prima.
Kalau dia bilangan prima, itu adalah bilangan asli yang memiliki dua faktor, yang hanya memiliki dua faktor. Dia nggak lebih. Kalau ini kan dia lebih dari dua faktor. Ya. Yang ini hanya dua faktor. Ya. Yaitu dirinya sendiri dan satu. Dan satu. Dia kalau prima. Ya, itu ya bedanya bilangan komposit dengan bilangan prima gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang ini ya. Woy. Kita akan buktikan ya pernyataan ini gitu ya. Nah, jawab. Berarti ini belum jawab ya. Ini jangan belum berarti. Ini sebagai pengenalan, pendahuluan atau ya pendahuluan. Nah, cara menjawabnya gimana? Ya, kita kasih alasan dulu karena sebenarnya saya pengen bagi kasus langsung, tapi saya harus kasih alasan dulu kenapa saya bagi kasus. Ya. Karena N adalah elemen bilangan asli, ya, maka dapat dibagi beberapa kasus atau dua kasus, yaitu ketika N adalah elemen bilangan genap dan N adalah elemen bilangan ganjil. Ya. Nah, untuk kasus pertama yaitu untuk N elemen bilangan ganjil. N adalah elemen bilangan ganjil. N adalah elemen bilangan ganjil ya. Kalau N adalah elemen bilangan ganjil atau genap dulu ya. Ini kan genap dulu. Kok langsung ganjil? Ini genap. Ya. Ya udah, kita misalkan aja ya. Kita misalkan aja N itu sama dengan 2K. Untuk K elemen bilangan asli. Sehingga kita peroleh N pangkat 4 ditambah 4 pangkat N itu akan menjadi apa? Masukin aja N sama dengan 2K. Berarti 2K pangkat 4 ditambah 4 pangkat 2K. Sehingga sini kita peroleh ya. Ini 16K pangkat 4 ditambah dengan 2 pangkat 2K. Yang mana nanti ini akan jadi 2 pangkat 4K ya. Atau enggak langsung aja saya tuliskan seperti ini. 2 pangkat 4K. Sehingga
kita akan mendapatkan ya 2-nya kita keluarkan ya, sehingga di sini 8K pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4K min 1 ya. Nah, terus kita analisis dari persoalan terakhir ini, karena kan dia akan dikali 2 ya. Karena n pangkat 4 tambah 4 pangkat n dapat dinyatakan sebagai 2 ya kali 8K pangkat 4 ditambah 2 4K min 1 ya, yang merupakan apa? Oh, tidak. Atau gini aja. Karena n pangkat 4 ditambah 4 pangkat n dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian yang salah satu faktornya 2 dengan 8K pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4K min 1, maka jelas maka n pangkat 4 tambah 4 pangkat n genap. Akibatnya pasti bilangan komposit. Ya, kasus 1 dia terbukti. Nah, sekarang kita tinjau kasus 2. Nah, secara monoton nih, kasus 2 n elemen bilangan ganjil. Elemen himpunan bilangan ganjil ya sebetulnya. Ini himpunan bilangan ganjil, ini himpunan. Itu. Himpunan mana lagi saya? Nah, ini dia. Ini himpunan juga nih. Oke, ya. Himpunan bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjilnya salah. Oke, kasus 2 ya. Dia kalau n adalah elemen himpunan bilangan ganjil ya. Kita dapat memisalkan n sama dengan 2K ditambah 1 ya. Untuk K elemen bilangan asli ya. Nah, sehingga diperoleh n pangkat 4 ditambah 4 pangkat n itu akan sama dengan apa? N pangkat 4 ditambah 4 pangkat 2K tambah 1 ya. Sehingga si 4 pangkat 2K tambah 1 bisa
saya ganti jadi n pangkat 4 ya. N pangkat 4-nya, n-nya nggak usah, yang ini nggak usah disubstitusi 2k tambah satunya ya, karena ada suatu hal nanti saya jelaskan. N pangkat 4 ini ditambahkan dengan ini 4 ya, sorry ya benar, 4 kalikan 2 pangkat k pangkat 4 ya kan ya, karena tadi berapa, 4 pangkat 2k tambah 1 itu sama dengan 4 kali 4 pangkat 2k ya. Nah ini akan sama dengan 4 kali 2 pangkat 2k, ini 4 kali 2 pangkat k pangkat 2 kali 2 ini 4 ya. Begitu, enggak seperti ini. Nice. Sehingga ya dari sini ya kita gunakan apa? Kita gunakan identitas Sophie German ya. Gunakan identitas Sophie German ya. Yang mana dia bilang bahwasannya A pangkat 4 ditambah 4B pangkat 4 itu dia akan sama dengan A pangkat 2 ditambah 2B pangkat 2 ditambah 2AB dikalikan dengan A pangkat 2 ditambah 2B pangkat 2 dikurangi 2AB ya. Yang ini saya copy. Oke, yang ini aja. Copy. Taruh saya paste. Nice. Nah, hingga dari sini didapat n pangkat 4 ditambah 4 pangkat n sama dengan apa? Oh, dari sini aja. Saya tulisnya n pangkat yang ini ya. Saya tulisin yang ini. N pangkat 4 ini akan sama dengan pangkat 4 ditambah dengan 4 2k pangkat 4 ya. Gunakan identitas Sophie German ya. Kalau kita lihat analisis ini dengan yang ini ya, didapat A-nya itu sama dengan N dan si B-nya itu sama dengan 2 pangkat K ya. Sehingga ini akan sama dengan apa? Ini akan sama dengan N kuadrat ditambah 2 kali 2k ya, tambah 2 N kali 2k. N pangkat 2 ditambah 2 kali 2 pangkat 2k min 2 N 2 pangkat k ya. Kita bisa perhatikan yang ini ya, N pangkat 2 ditambah 2 kali 2 pangkat 2k ditambah 2 N 2 kali N kali 2 pangkat k ya. Untuk N adalah elemen bilangan ganjil ya. Kalau elemen bilangan ganjil berarti si N-nya itu selalu positif ya, karena N adalah bilangan asli dan bilangan ganjil itu merupakan
subset dari bilangan asli ya. Nanti n-nya itu lebih besar daripada 1 daripada 0 ya. Dan si K, karena si K-nya adalah elemen bilangan asli ya, K-nya juga lebih besar daripada 0 ya, sehingga jelas bahwasannya si n saya tuliskannya seperti apa ya, bahwa n pangkat 2 kali 2 kali 2 pangkat 2K ditambah 2n kali 2 pangkat K itu dia harus lebih besar daripada 1 ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasannya yang ini ya, kita bisa lihat bahwasannya n pangkat 2 di sini saya tuliskan di sini. Oke. Ini bisa kita reduksi n kuadrat ya. Nanti dikurangi dengan 2 kali 2 pangkat 2K kali n ya. Nanti ditambah dengan 2 pangkat 2K ya. Sehingga ini haruslah apa? Kan 2 pangkat 2K-nya ada di sini, berarti di sini si 2 pangkat 2K itu kita pecah ya. Oh, gini aja. N pangkat 2 ditambah ini ya, tambah 2 kali N kali 2 pangkat K ya, ditambah 2 pangkat 2 K. Nah, si 2 kali 2 pangkat 2 K ini dipecah jadi 2 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K ya. Jelas ya? Nah, di sini kita kurungkan ya yang ini. Berarti karena di 2 pangkat 2K udah diambil, maka di sini harusnya akan ditambah dengan 2 pangkat 2K ya. Asosiatif ya. Dia akan lebih besar dari 1 gitu ya. Nah, sehingga ini akan apa? Ini akan jadi apa? Ini akan jadi N ditambah 2 pangkat K di kuadrat ditambah 2 pangkat 2K itu kita tuliskan 4 pangkat K ya. Dia akan lebih besar daripada 1 ya. Nah, di sini kita mempunyai ini. Dia mempunyai minimum apa? Mempunyai minimumnya adalah 0
minimumnya 1 ya, minimumnya 1 ya. Minimumnya 1. Ya. Minimumnya 1. Yang ini minimumnya juga 1. Karena K adalah, ini juga minimumnya 1. Sehingga kita bisa tahu ya. Oh enggak. Ini minimumnya 2 ya. 2 ya. Minimumnya 1. Oh ya. Berarti kita salah ini, salah telusuri. Yang kita telusuri Pak, yang ini ya. Yang kita telusuri yang ini. Nah, ini. Oh, atau anggap aja yang ini itu adalah A. Ini adalah A. Yang ini itu adalah B. Nah, karena ini dia selalu ditambah dan ini dia selalu dikurang, maka kita tahu si A itu lebih besar daripada B. Jelas bahwa A itu lebih besar daripada B. Sehingga yang kita telusuri apa? Yang kita telusuri itu adalah yang B, yang kecil. Perhatikan pakai hitam. Perhatikan B itu akan sama dengan N pangkat 2 tambah 2 kali 2 pangkat 2K min 2N kali 2 pangkat K. Gitu. Nah, sehingga ini ya bisa kita pecah 2 kali 2 pangkat 2K, ini bisa kita pecah jadi 2 ya. Ini bisa kita pecah jadi 2 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K. Sehingga ini N kuadrat ditambah 2 pangkat 2K ya, dikurangi 2 kali N kali 2 pangkat K ya, ditambah 2 pangkat 2K. Sehingga ini kita tahu yang ini merupakan N dikurangi 2 pangkat K di kuadrat ditambah 2 pangkat 2K. Ya. Perhatikan bahwasannya si N ini si N ini minimumnya berapa? Ya kan N adalah elemen bilangan asli. N adalah elemen himpunan, enggak lah, udah enggak himpunan lagi. Elemen bilangan asli ya, himpunan bilangan asli. Nah, si K adalah elemen bilangan si N-nya ini ganjil ya. Tadi kan kasusnya ganjil. Ganjil ini asli. Ya, kalau N-nya ganjil berarti paling kecil berapa? Paling kecil minimumnya 1. Si 2 pangkat K, karena K adalah elemen bilangan asli, bilangan terkecil dari himpunan bilangan asli itu adalah 1. Ya, berarti ini paling kecilnya 2 ya. Berarti 1 dikurangi 2 itu adalah minus 1. Tapi kan dikuadratkan. Dikuadratkan itu jadinya 1. Nah, sehingga minimum dari N dikurangi 2 pangkat K kuadrat adalah 1. Ya, atau N min 2 pangkat K
kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 1. Ya, dan ini ada ditambah 2K. Ya, tambah 2K. Karena dia ditambah 2 pangkat 2K, ya, dan K adalah elemen bilangan asli, berarti ini minimumnya 4. Nah, kalau K sama dengan 1 kali 2, 2 pangkat 2 berarti 4 ya. Ya. Nah, karena minimumnya 4 ya. Karena 2 pangkat 2 K minimumnya 4 ya. Dia kalau dijumlah ya. Kalau dijumlah kan hasilnya B ya. Ini B-nya itu lebih besar dari 5. Sedangkan kita tahu bahwasannya si A itu lebih besar dari B. Ya, karena A lebih besar dari B dan B itu lebih besar atau sama dengan 5, A itu lebih besar dari 5. Ya, ini maka. Ya. Ya. Sehingga A dan B itu lebih besar daripada 5 ya. Dan definisi dari bilangan komposit itu adalah apa? Bilangan asli yang memiliki lebih besar dari 2 faktor. Ya, kalau prima kan dirinya sendiri ya. Sehingga jelas bahwa untuk n elemen himpunan bilangan ganjil sehingga n pangkat tadi apa ya? N pangkat 4 tambah 4 pangkat n adalah merupakan bilangan komposit. Ini berlaku ya, berlaku bilangan komposit. Ya. Jadi begitu. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian sih dari saya untuk pembahasan mengenai identitas Sophie German. Ya, untuk selanjutnya saya akan bahas lagi tentang identitas Sophie German. Kita tunggu updatean soal yang berkaitan tentang identitas ini, gitu ya. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.